Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dabbaral kainat bimuhkamit tanzil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil akhir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, yakni dalam rangka untuk rutinitas kita di majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah. Senandung kerinduan dan cinta semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasul yang kita damba, kepada Nabi Muhammad yang menjadi panutan, Nabi yang mempunyai hati fabima rahmatin minallahi lintalahum. Semoga kita semua digolongkan oleh Rasulullah sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Kiai Haji Musleh Muallim, segenap pengurus serta jemaah Majelis Khatmul Quran Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, yang pada pembahasan terakhir sebelumnya kita telah sampai kepada kalam yang kelima yang kebetulan belum tuntas. Insyaallah malam ini kita rampungkan, mudah-mudahan Allah mencukupkan waktunya ini. Pada pembahasan kalam hikmah yang kelima telah banyak kita kupas bersama. Ijtihaduka fima dzumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Bahwasanya orang yang lebih menyibukkan diri kepada sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala serta melalaikan terhadap apa-apa yang diwajibkan kepadanya, itu menunjukkan bahwa telah mati hatinya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki manusia itu ada dua jalur. Ada jalur umum dan ada jalur khusus. Yang jalur umum adalah bahwasanya Allah akan menanggung seluruh makhluk ini rezekinya, apakah dia orang yang beriman kepada Allah ataupun tidak. Semua makhluk, baik itu manusia, jin, dan semuanya yang diciptakan Allah ini berhak untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua adalah rezeki dengan jalur khusus, dan ini diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Karena Allah telah menanggung segala rezeki kita. Apa tanda pembalasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengfirmankan di dalam Al-Quran, Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalimat ini seolah-olah Allah butuh kita takwa, kita menyembah kepadanya. Apakah ketika kita tidak menyembah Allah, kemudian Allah tidak menjadi Allah? Ataukah ketika kita menyembah Allah, Allah akan semakin naik pangkatnya? Para jemaah sekalian, insyaallah ini yang akan kita kupas pada malam hari ini. Kita diperintahkan Allah untuk menyembah kepadanya bukan karena Allah butuh sembahmu. Kita diperintahkan Allah untuk tunduk dan taat terhadap aturannya bukan karena itu untuk menaikkan pangkat Tuhanmu. Tetapi apa yang kita lakukan dari ketakwaan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu kembali kepada kita sendiri, bukan untuk Allah. Sebagai ilustrasi, sebagai contoh, agar kita bisa paham dengan apa yang saya sampaikan ini, Anda di rumah pasti beli cermin. Cermin itu Anda beli
Apakah cermin butuh Anda atau Anda butuh cermin? Pasti jawabannya kita yang butuh cermin itu. Kenapa? Karena dengan cermin itu kita dapat melihat diri kita. Sampean bisa berkaca. Cermin ditempel di dinding, kemudian sampean menghadap ke cermin. Yang Anda lihat itu adalah diri Anda sendiri. Cermin tak butuh dirimu, tapi dirimu yang butuh cermin. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean salat, sampean puasa, sampean melakukan kebaikan-kebaikan, itu bukan untuk Allah, meskipun khitabnya kita beribadah kepada Allah, tapi itu semua kembali kepada diri kita. Ketika kamu salat, pahalamu kembali kepadamu. Ketika kamu puasa, puasamu kembali kepadamu. Ketika kamu bersedekah, sedekahmu kembali kepadamu. Ketika engkau melakukan amal kebaikan itu semuanya akan kembali kepadamu, tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya seperti kita bercermin. Oleh karenanya, dalam rangka untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini harus kita lakukan tanda syukur, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh umat ini ketika dia ingin bersyukur terhadap apa-apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Di antaranya itu di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini dikhitabkan, dikhususkan kepada orang yang beriman, bukan hanya orang yang Islam, tapi betul-betul beriman kepada Allah. Tubu, bertobatlah kalian semua taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang bersih, dengan taubat yang mukhlis. Taubat yang benar adalah taubat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak kemudian setelahnya apa yang ditobatkan itu kemudian dilakukan kembali. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau sampean sudah tobat kepada Allah dari satu pekerjaan jahat, tak diulangi lagi. Kalau masih diulangi lagi, itu bukan taubatan nasuha. Jadi kembali kepada pembahasan ini, kita harus beritikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bersungguh-sungguh di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kalian, wahai orang yang beriman, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan ma qaddamat lighad, untuk nasibnya di esok hari, untuk nasibnya di akan datang. Yang dimaksud adalah akhirat. Wal tandur itu lamnya kalau kata santri, itu lam amar, perintah dari Allah. Jadi Anda ketika diberi waktu hidup oleh Allah di muka bumi ini, jangan hanya gunakan untuk dunia dan dunia saja, tapi imbangkan kehidupan itu untuk akhiratmu. Hari ini mungkin Anda bahagia, hari ini mungkin Anda kaya raya, hari ini mungkin Anda hidupnya senang, tapi bagaimana hari esokmu? Bagaimana ketika engkau telah dipanggil Allah dari dunia ini? Apa yang telah kau bawa? Bekal apa yang telah engkau kumpulkan? Seberapa banyak bekal itu yang telah engkau persiapkan untuk kehidupan selanjutnya? Itu kata Allah. Maka inilah perlunya kita bertakwa, perlunya kita ada majlisan seperti ini dalam rangka taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah taubatan nasuha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala ibadah yang kita lakukan ada refleksi positif yang ditimbulkan dari ibadah yang kita lakukan. Kita ikut majlis, kita sholat, kita puasa, kita selalu datang kepada kebaikan-kebaikan. Semestinya itu dapat merubah perilaku kita di dalam keseharian. Semestinya harus menjadikan kita semakin baik, kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ikut majlisan sering, hadir terus, tapi maksiat meskipun sudah dilarang Allah tetap saja dilakukan, tetap saja diperbuat apa-apa yang dilarang Allah, berarti majlismu yang kau hadiri
Salat yang kau lakukan, kebaikan-kebaikan yang telah engkau perbuat, itu tidak ada refleksi positifnya. Tidak ada efek positifnya sama sekali. Itu berarti tidak merubah terhadap perbuatan-perbuatan jahatmu. Karena seharusnya ketika kita telah ikut majelis, ikut kebaikan-kebaikan, itu dapat merubah terhadap perbuatan-perbuatan kita semakin hari, semakin baik. Sebagai contoh begini, Pak. Kita ini di majelis ini bisa buat dosa, Pak. Bahkan saya, bahkan Pak Kim Musleh, bisa dosa. Inilah tantangan seorang da'i. Inilah seorang da'i itu, seorang penceramah, seorang kiai, seorang tokoh itu, Pak. Dia sudah berusaha menghindar dosa itu dari diri saya sendiri, tapi dia bisa dapat dari jemaahnya. Contoh begini. Saya ceramah tentang haram, tentang halal. Bapak-bapak, pakai emas itu haram. Tak boleh kalau laki-laki itu haram hukumnya. Karena telah nas Al-Quran telah menyatakan, dalam hadis telah dijelaskan, bahkan secara kesehatan juga dalam ilmu kedokteran, itu ternyata laki-laki itu ketika pakai emas akan menimbulkan penyakit. Satu majelis saya jelaskan begini, tapi malam Selasa yang akan datang ternyata ada jemaah saya yang pakai emas. Di sini ada jemaah pakai musleh, pakai emas, pakun yang kui makulai kebala pakai. Pakun iklak pakai. Emas dipakai. Siapa yang dosa? Ketika di majelis itu ada laki-laki yang pakai emas, dibiarkan oleh kiainya, tak ditegur, kiainya ikut dosa. Kalau sampean buat dosa untuk sampean, tak berisiko kemana-mana. Tapi kalau seorang tokoh, seorang kiai, ketika dibiarkan, maka kiainya itu juga akan ikut dosa. Dijelaskan di dalam Al-Quran, perintah Allah kepada para kiai-kiai, para ustadz-ustadz ini, kita diperintahkan itu untuk menyampaikan meskipun pahit itu. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kalau itu kebenaran, meskipun akibatnya kita dibenci oleh jemaahnya, dibenci oleh masyarakatnya. Itu tidak peduli, Pak. Karena tugas seorang dai itu seperti itu. Jadi kalau ada penyampaian-penyampaian satu kebenaran dari kiainya, dari tokohnya, dari ustadznya, bukan karena dia sentimen atau justru untuk kebersamaan, untuk kebaikan di dalam ayat lain, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khasatan. Innallaha syadidul iqab. Takutlah kembali kalian kepada fitnah yang ketika fitnah, kepada bala yang ketika bala itu datang, tidak hanya Allah sasarkan kepada orang yang zalim di antara kalian, tapi ketika bala itu telah datang, maka orang baik, orang jahat, semuanya oleh Allah rata akan mendapatkan bala itu, Pak. Kenapa orang baik itu dapat bala juga dari Allah? Kenapa itu tidak khususkan kepada dia yang zalim saja? Karena orang yang baik sekalipun ketika dia diam, dia tidak bisa mengingatkan terhadap orang yang berbuat zalim. Orang yang baik pun akan mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berat itu, Pak, tugasnya seorang da'i, seorang kiai musleh ini berat. Nah, di sini di ayat ini wal tandur. Jadi di lamnya itu lam amar, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajiban kita bersyukur, bertakwa, berterima kasih kepada Allah adalah kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Jadi kata Allah, Muhammad katakan bahwa kamu juga manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Katakan annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah satu. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian kepadanya, wastaghfiruh, dan meminta ampunlah kepadanya. Maka syarat orang kalau ingin tobat nasuha kepada Allah, pertama dia istiqomah dan dia itu selalu minta ampun kepada Allah di dalam kesehariannya. Tak boleh berhenti kita karena dosa selalu kita lakukan, maka istighfar pun harus selalu kita lakukan. Dan ini ayat ini dari 3 ayat yang saya sampaikan ini adalah penjelasan dari awal-awal kita membahas kitab Al-Hikam ini, bahwa di dalam syariat itu ada 3 tingkatan. Apa tingkatannya? Yang pertama taubat, takwa, dan istiqomah. Maka orang itu kalau secara syariat, kalau betul-betul dia itu lolos di syariatnya ini, apa yang kita lakukan itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertaubat kepada Allah, bersihkan dulu dirimu. Yang kedua, takwa, lakukan kebaikan-kebaikan. Baru
Kalau ibarat ada ember kotor, embernya bersihkan dulu. Setelah bersih, engkau isi air yang bersih. Setelah diisi air yang bersih, dan itu jangan diputus lagi. Airnya itu terus diisi. Istiqomah namanya. Kalau sampean merasa, oh aku ingin ikut majelis, aku agar tambah kebaikan, tambah ilmu. Maka di majelis ini adalah kita membersihkan diri kita. Setelah bersih kemudian kita diisi dengan hikmah, isi dengan ilmu dan sebagainya. Dan istiqomah. Kalau tidak ada halangan yang tidak syar'i, jangan sampai kita tidak datang. Karena ketika kita mendahulukan kehidupan dunia, mendahulukan kepentingan dunia, itu berarti kita telah masuk kepada apa yang dimaksud di sini. Jadi kalau sampean dunianya yang didahulukan, maka akhiratnya akan tinggal. Orang yang mendahulukan dunia, meninggalkan akhirat itu contohnya seperti ini. Maka banyak kita sholat begini Pak. Sholat itu, kata Rasulullah, orang sholat itu yang berfungsi adalah hati. Tapi kenapa ketika kita sholat, justru yang banyak berfungsi mata kasar ini. Kasat matanya. Buktinya apa? Sampean sholat di dalam masjid. Tapi pikirannya di pasar. Pikirannya di sawah. Pikirannya di dapur. Padahal orang sholat itu semestinya hati. Ketika hati yang berfungsi ketika Anda sholat, maka Anda akan khusyuk. Tapi ketika mata kasar yang berfungsi, maka sholat Anda tidak akan khusyuk. Anda menghadap kiblat memang, Anda di dalam masjid, tapi hati Anda kemana-mana. Itu sudah pasti. Dan ini disebabkan, kata ulama, penyebabnya apa? Penyebabnya karena Anda telah lebih condong kepada dunianya daripada akhiratnya. Menyampingkan akhirat, tapi mengutamakan dunianya. Padahal dunia telah ditanggung Allah. Rezekimu telah ditanggung Allah. Jadi di sini kata Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wa idza aradallahu al-khidlana ala abdihi asghalahu fil zahiri bi khidmatil aqwan wa fil batini bi mahabbatiha wala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratihi wa yastawli nuru basarihi ala nuri basiratihi fala yara illa al-hissa wala yakhdamu ila al-hissa fayajtahidu fi talabi ma huwa madmumun min ar-rizqil maqsum wa yuqassiru fima huwal matlub min al-fardil mahtum. Apa maksudnya ini? Kata Imam Ahmad bin Muhammad ini. Apabila Allah itu menghendaki kehinaan kepada seseorang, maka Allah akan menyibukkan zahirnya berhikmat kepada dunia. Sibuk urusannya hanya dunia saja. Kemudian Allah mematikan keinginannya untuk ibadah kepada untuk urusan akhirat. Itu tanda-tanda Allah akan mencelakakan seseorang. Kalau di pikiran Anda yang ada dunia, dunia, dan dunia, sedang akhiratnya Anda lupakan, itu tanda-tanda, kata Imam Ahmad Muhammad Al-Hasani ini, tanda-tanda engkau akan ditakdir Allah menjadi orang yang celaka pada akhirnya. Celaka yang dimaksud di mana? Celaka yang dimaksud adalah akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Jadi imbangkan, perangi diri kita, nafsu kita ini. Karena nafsu itu harus diperangi. Fala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratihi. Ya. Jadi hari-hari kita senantiasa terus saja. Terus dunia dan dunia, dunia dan dunia. Padahal kata Allah, kamu mau berkincak kayak apapun, kalau rezeki kamu segitu ya tetap segitu. Percuma. Kita ini dalam rangka menjemput saja. Menjemput sesuatu yang telah dipastikan Allah. Karena kehidupan dunia ini, kita ini sama dengan sutradara film, Pak. Sampai tahu sutradara film. Film itu yang sampean tonton, yang film begitu bagus itu sebelumnya disuting dulu tuh. Terus diedit. Yang tak perlu nanti dimasukkan di film itu disampingkan, dipotong itu. Jadilah satu film. Kemudian satu film itu diputar. Diputarnya per episode. Barangnya sudah ada, hanya mutarnya saja dia berurutan. Sama. Kita telah ditentukan Allah di Lauhil Mahfuz. Hari ini Sarito ada di sini, besok dia harus ke sana. Rezekinya hari ini segini, besok harus cuma segitu rezekinya. Sudah ada di filmnya nih. Udah ada. Hanya mutarnya saja nih. Berapa umur Sarito? 70 tahun misalnya. Filmnya itu berisi, memorinya itu untuk 70 tahun. Sudah tinggal mutar saja. Itulah kehidupan kita hari ini. Makanya rugi orang itu yang hanya dunia, dunia, dan dunia, tapi kemudian ia melupakan akhiratnya. Yang selanjutnya, ini sabda Nabi. Ala ayyuhan nas ij'alu fit talabi
fa innahu la yazalu 'abdun illa ma kutiba lahu wa la yadhhabu 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa huwa raghima. Kata Rasulullah, wahai manusia, baik-baiklah olehmu di dalam mencari rezeki itu. Karena seseorang hamba tidak akan dapat apapun kecuali yang ia tentukan terhadapnya. Dan seorang hamba tidak akan meninggal kecuali dia telah habis jatah rezekinya. Jadi itu kata Rasulullah. Maka gunakan waktu yang ada ini perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan rezeki yang diberikan Allah ini kita untuk ibadah. Bukan ibadah kita korbankan untuk mencari rezeki. Alakos sampean sampai tak apa jeng. Karena sabab alakos sampailah tak apa sah. Jangan balik, Pak. Rezeki gunakan untuk ibadah. Jangan gunakan ibadah dikorbankan untuk mencari rezeki. Terbalik kita menjadi orang yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diingatkan oleh Rasulullah, baik-baiklah kita di dalam beribadah itu, jangan sampai kita karena urusan dunia kemudian kita melupakan akhirat kita, kemudian kita nanti akan menyesal ketika nyawa kita telah ada di kerongkongan. Jadi tuntas apa yang kita bahas ini dari kalam hikmah yang kelima ini. Telah 3 pertemuan kita lakukan, ini baru selesai. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi pada pembahasan kalam hikmah yang ke-6. Apa kalam hikmah yang ke-6 ini? La yakun ta'akhur amadil ata' ma'al ilhai fid du'a'i mujiban liya'sika bahwa dumina lakal ijabatu bima yaktaruhu laka la bima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Maksudnya apa nih? Nanti ke-6 ini kita akan bahas gini. Janganlah karena Allah menunda pemberian rezeki kepadamu, sedangkan kamu sudah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, kemudian membuat kamu itu menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Athaillah, Allah lebih tahu apa yang kau inginkan dengan yang Allah inginkan itu, pasti yang Allah inginkan yang terbaik. Oh, ini yang cocok untuk si A, ini yang cocok untuk si B. Bukan kita yang menentukan bahwa ini yang cocok untuk kita. Yang kedua, kata Allah yang dijelaskan di dalam kitab ini, di bait ini, Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat ini yang dipinta ini aku berikan. Apa minggu ini, apa nanti saja tahun depan. Bukan kita yang lebih tahu ketimbang Allah untuk menentukan sesuatu itu datangnya kepada kita. Jadi tugas kita itu adalah ikhtiar kasab, asbab kita lakukan dan berdoa kepada Allah. Tetapi ketika Allah menyampaikan kepada kita itu nanti Allah tahu mah. Allah yang tahu waktunya kapan yang tepat untuk kita. Sama seperti sampean, anak sampean minta sesuatu sampai nangis-nangis ke sampean, tapi kena sampean tak dikasihkan. Anaknya minta duit 30.000 tapi masih sekolah TK. Tak dikasihkan oleh sampean, cuma dikasihnya 5.000. Kenapa cuma 5.000? Karena kebutuhan anak Anda hanya 5.000 karena masih TK. Kalau 20.000 itu nanti kalau sudah SD. Begitu juga Allah seperti itu, Pak. Ini yang akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Saya akhir ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.